Hai, ketemu lagi dengan Koko Antoni di channelnya Caper. Wah, luar biasa ya teman-teman. Apa kabarnya? Pasti sehat luar biasa ya. Hari ini Koko Antoni mau meramal tentang Roy Suryo lagi. Ya, karena apa? Karena banyak DM yang masuk ya, nanya terus perkembangannya bagaimana nih Roy Suryo terhadap Jokowi. Nah, akhirnya kita bahas lagi dari tarot ya, yang dilakukan ya oleh Roy Suryo, yang ingin dia lakukan oleh Roy Suryo kepada Bapak Jokowi ya. Yang pertama kali kita lihat untuk keadaan Roy Suryo dulu. Keadaan dia nih ya, kita lihat. Oke, keadaan Roy Suryo saat ini, keadaan dia untuk saat ini sebenarnya peluangnya sangat kecil sekali ya, membuat satu laporan, menggugat lah ya. Ini sangat kecil sekali, yang ada nanti sia-sia di sini ya. Jadi buat Bapak Roy sendiri, kalau pesan tarot di sini sudahlah ya, buang-buang waktu. Nah, ini terlihat jelas dari tarot ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo ini ya sia-sia ya, tidak ada kekuatan sama sekali, yang ada buang-buang waktu. Nah, ini dia yang harus dilakukan Pak Roy untuk saat ini. Dia ini harus sebenarnya apa? Membahagiakan diri dia tanpa urusan-urusan lain. Ya, karena terlihat jelas dari tarot di sini masih banyak urusan yang harus dikerjakan, yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat oleh Pak Roy Suryo. Nah, ini pesan keras sekali buat Pak Roy ini. Ya. Jadi Pak Roy di sini ibaratnya apa? Disuruh tarot untuk menghentikan apapun yang sudah Pak Roy lakukan. Jangan terlalu ambisi. Nah, karena apa? Kalau dilihat dari tarot di sini, ambisinya Pak Roy nantinya bisa kembali ke Pak Roy sendiri. Nah, akhirnya apa? Sia-sia. Nah, ini dia. Ya. Kita lihat lagi gebrakan baru dari Pak Roy ini. Tuh, tidak memiliki suatu fungsi apapun. Jadi Pak Roy ini mau melakukan apapun, mau mencari celah dari manapun, ini nggak akan ada keberhasilan Pak Roy. Yang ada capek sendiri Pak Roy ya. Jadi pesan tarot pun udah jelas di sini bahwa apa yang dilakukan Pak Roy Suryo kepada Pak Jokowi ini sudah tidak ada manfaatnya, udah nggak ada keuntungannya, ini yang ada buang-buang waktu. Nah, itu dia ya. Kita lihat lagi ya, motivasi baru apa yang dimiliki Pak Roy. Di sini dia tetap ya, dia tetap untuk berjuang ya, ibaratnya tetap memberikan suatu pemikiran menurut dia itu benar ya. Dia nggak akan berhenti. Wah, jangan Pak Roy, kalau lihat dari tarot di sini percuma ya, karena nanti semuanya akan sia-sia. Nah, jadi pesan tarot di sini yang tadi dikatakan itu ya, lebih bagus Pak Roy mengerjakan hal-hal yang jauh lebih baik dan bermanfaat bagi Pak Roy dan orang-orang di sekitar. Nah, itu dia ya. Kita lihat dukungan ya untuk Pak Roy, dukungan. Tuh, dukungan yang terlihat jelas dari tarot di sini, semuanya ini mendukung ini tidak sepenuh hati Pak Roy. Hati-hati Pak Roy ya. Karena apa? Laporan yang Pak Roy lakukan ini berdasarkan dendam. Bukan kebijaksanaan, ataupun bukan untuk ibaratnya apa? Mencari sesuatu keadilan, bukan, tapi dendam. Karena Pak Roy nggak suka dengan Pak Jokowi, mencari celah, tapi celah itu tidak ada kekuatannya. Nah, ini dia ya. Jadi orang-orang yang mendukung Pak Roy pun ini sebenarnya apa? Ya memang nggak suka dengan Pak Jokowi, ada dendam, makanya mereka dukung, bukan gara-gara ijazahnya di sini, tapi dendamnya. Nah, akhirnya sia-sia ya. Jadi pesan tarot untuk Pak Roy sendiri, yang pertama satu ya, Pak Roy harus menyudahi semua ini ya. Ini pesan tarot ya Pak Roy ya, bukan kata saya, tapi ini pesan tarot ya, menyudahi semua ini ya. Paling tidak Pak Roy bisa mengintrospeksi diri. Nah, itu dia. Karena apa? Karena apa yang sudah Pak Roy lakukan di sini malah menjatuhkan harga diri Pak Roy sendiri. Nah, malah memojokkan diri Pak Roy sendiri.
Jangan, masih ada kesempatan, kata tarot. Lebih bagus Pak Roy mundur dan Pak Roy menciptakan ya satu pekerjaan yang mana pekerjaan itu benar-benar bisa membahagiakan diri Pak Roy dan membahagiakan orang di sekitar. Nah, oke teman-teman, itu yang terlihat dari tarot. Ya, itu yang terlihat dari tarot. Ya, jadi kesimpulan dari tarot saya ini sebenarnya apapun yang dilakukan Pak Roy untuk saat ini memang sudah tidak memiliki kekuatan apapun. Ya, biarpun ibaratnya melapor lah, atau ibaratnya mengungkit lah, ataupun ibaratnya membuka cerita baru lah, ya untuk Pak Jokowi, semuanya itu tidak memiliki satu unsur kekuatan. Yang ada malah sia-sia, yang ada malah buang-buang waktu. Ya, makanya tadi pesan tarot juga bilang lebih bagus Pak Roy mengerjakan yang lebih bermanfaat. Ya, jadi dalam arti bermanfaat di sini paling tidak bermanfaat untuk mendapatkan kebahagiaan buat Pak Roy dan kebahagiaan orang-orang di sekeliling Pak Roy. Ya, jadi tarot juga bilang tadi bahwa masih ada kesempatan buat Pak Roy untuk mengintrospeksi diri. Ya, tapi kalau Pak Roy berjuang terus mempertahankan keadaan ini menurut kata isi Pak Roy, ya, nanti malah Pak Roy sendiri yang merasa bahwa apapun yang sudah diajukan, ya, kembali lagi pada diri Pak Roy. Ini jangan Pak Roy. Karena apa? Ini pekerjaan yang sia-sia. Ya. Karena orang-orang yang mendukung Pak Roy untuk saat ini pun orang-orang yang mana semuanya ini memiliki dendam kepada Pak Jokowi. Karena memang udah jelas lah Pak Roy ya. Kenapa saya bilang jelas? Seperti kata tarot yang sebelumnya, ya. Selagi Pak Jokowi menjabat, Pak Roy tidak berani mengangkat statement ini. Ketika Jokowi sudah lepas dari jabatannya, Pak Roy mencecarnya. Nah, ini kan sebenarnya suatu perlawanan di mana perlawanan ini memang tidak memiliki kekuatan, ya. Sedangkan posisinya pun Pak Jokowi tidak menanggapi. Yang kita takuti nanti, ya, kalau dari versi tarot ini, begitu Pak Jokowi mengambil suatu keputusan yang mana keputusan ini ibarat satu gebrakan, nah Pak Roy dan teman-teman ini bahaya, nanti bisa jadi tersangka. Ini apa yang dikatakan tarot. Nah itu dia, karena apa? Membuat sesuatu yang palsu. Nah ini hati-hati. Jadi selagi Pak Jokowi tidak begitu merespon, Pak Roy cepat-cepatlah, ya, cepat-cepatlah mengakhiri semua ini. Ya, karena bagaimanapun kesabaran orang itu masih ada batasnya. Di sini saya tidak membela Pak Jokowi atau saya membela Pak Roy, enggak, saya ngambil di tengah-tengahnya demi kebaikan kita semua. Ya, karena apa? Karena dampak dari Pak Roy ini nanti kan diikuti oleh netizen dan publik. Ya, takutnya generasi-generasi kita yang akan datang malah meniru ini semua. Ya, ini kan bahaya nantinya. Nah, makanya kembali lagi untuk Pak Roy, dari tarot memesan bahwa Pak Roy bisa mengintrospeksi diri. Ya, Pak Roy lebih ibaratnya apa ya, memaklumilah, memaafkanlah, itu jauh lebih luar biasa. Oke teman-teman, ya cukup menarik sekali ini sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa ya, kita bahas dari versi tarotnya. Paling tidak ini satu hiburan lah ya, paling tidak menjadi suatu motivasi lah ke depannya. Oke teman-teman, saya Koko Antoni ya, tetap memberikan cerita-cerita ramalan-ramalan yang terbaik. Tapi buat teman-teman jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya. Agar apa? Agar bisa mendukung channelnya Caper ya, biar Caper ini selalu memberikan berita-berita yang luar biasa. Nah, oke, saya Koko Antoni, sampai ketemu lagi di segmen-segmen yang luar biasa, yang jauh lebih menarik, yang jauh lebih menginovasi, dan jauh lebih memotivasi. Oke, saya Koko Antoni, sampai ketemu lagi. Luar biasa, semangat!